Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina bi anna lahum ajran hasana makisina fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sidang Jumat Jamaah Masjid At-Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui mimbar yang mulia ini senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehat dan afiat dalam keadaan berpuasa di hari yang ke-19 ini. Allah izinkan kita bertakarrub menunaikan kewajiban salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menerima seluruh amal ibadah kita sampai detik ini dan menjadikan bekal kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga selawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib membacakan di awal tadi surat Al-Baqarah 185 yang selama 19 hari ini atau 18 hari para penceramah, para khatib menyampaikan dan kita masing-masing sudah memahami dan kita sangat memperhatikan bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quranul Karim. Ayat tadi menunjukkan bahwa memang fungsi Al-Quran adalah sebagai hidayah, kitabul hidayah. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai kitabul bayan, penjelas hukum-hukum, ketentuan-ketentuan halal dan haram dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib ini berpendapat bahwa tidak ada satu kitab suci pun atau yang dianggap suci di muka bumi ini yang dibaca, dipelajari, diusahakan untuk diamalkan isinya seperti dengan Al-Quran ini. Sangat berbeda. Masing-masing agama memiliki identitas agama, dia harus mempunyai kitab suci. Berbeda dengan Al-Quran.
banyak yang mempelajari, meneliti, bukan hanya dari kalangan Islam, para cendekiawan Islam, para mufassir Islam, bahkan dari non-Islam pun mereka sampai saat ini masih berjalan dan sangat kagum dengan Al-Quranul Karim. Napoleon Bonaparte kita ambil contoh, seorang penguasa Perancis. Kita kenal Perancis itu dengan semboyan liberté, kebebasan, fraternité, persamaan. Napoleon saja sampai dia pergi ke Mesir, dia cari satu buku yang dianggapnya sangat mempengaruhi umat Islam, dan bagaimana umat Islam sampai terpengaruh dengan buku ini. Ketika berangkat ke Mesir, dicari penterjemah, diterjemahkan Al-Quran dengan tujuan agar bisa menguasai umat Islam ketika itu yang memang Mesir dijajah oleh Perancis. Kemudian ada para ahli yang lainnya kita kenal. Mungkin kita pernah punya buku yang namanya Bible, Quran, dan Sains Modern yang ditulis oleh seorang ahli ilmu bedah, Maurice Bucaille. Ketika Maurice Bucaille ditugaskan untuk meneliti di Mesir, dia teliti jasad mumi Fir'aun. Dia bongkar itu jasadnya, ditemukan di situ bahwa ada sesuatu yang membuat jasad mumi Fir'aun itu awet sampai sekarang. Ternyata jawabannya ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, hari ini kata Allah, saya akan abadikan jasadmu untuk menjadi pelajaran kamu dan orang-orang sebelummu dan sesudahmu. Ini bukti bahwa Al-Quran itu memiliki kekuatan ilmu pengetahuan. Akhirnya Maurice Bucaille, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, masuk Islam. Yang ketiga, misalnya kita ambil contoh Kapten Jacques Cousteau. Beliau ini sudah melalang buana ke seluruh samudra, tetapi pada akhirnya terheran-heran, terkagum-kagum bahwa di antara samudra Atlantik dengan Mediterranean itu ada perbatasan lautan yang berwarna berbeda. Air di samudra Atlantik berwarna biru, sedangkan air di laut Mediterania berwarna biru lebih gelap dan pekat. Ini diselidiki oleh Cousteau. Karena Mediterania itu, hadirin sidang Jumat rahimahumullah, itu memang perbatasan antara Afrika dengan Eropa, tentu saja dengan Perancis. Dan ditemukan jawabannya itu dalam surat Ar-Rahman ayat ke-19 sampai 20. Apa firman Allah? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Selama Cousteau mengarungi samudra, terheran-heran dengan dua samudra yang berbeda warna, Allah jawab dalam surat Ar-Rahman,
Allah yang membiarkan dua laut mengalir, dan kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ini luar biasa. Dua laut dibatasi dengan warna yang berbeda. Dijawab oleh Al-Quran. Maka Kusto, alhamdulillah, dia masuk Islam. Al-Quran sekarang dapat kita jumpai. Al-Quran dapat kita baca. Al-Quran sekarang dihafalkan oleh anak-anak kita. Al-Quran dicetak banyak oleh Saudi, oleh kita, disebar luaskan ke seluruh dunia. Sudah jutaan kita dapat Al-Quran. Al-Quran memiliki daya tarik jazabah yang luar biasa buat seorang muslim. Ketika dia membaca Al-Quran sang imam, berapa banyak air mata kita mengalir. Ketika Allah sebutkan neraka, ketika Allah sebutkan azab, betapa banyak mata-mata mengalir, air mata mengalir. Sidang Jumat rahimakumullah, begitulah jazabah, daya pengaruh Al-Quran terhadap manusia, menembus ke dalam hatinya. Bahkan ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan didakwahkan kepada kaum kafir Quraisy, mereka mengakui Al-Quran itu luar biasa. Di masa itu syair berkembang, sastra berkembang, maju, sehingga terkenalnya yang disebut dengan pasar seni Okaz di Makkah. Ada pasar Majaz, luar biasa. Kaum Quraisy, pembesar Quraisy, di antaranya Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu lainnya. Mereka paham tentang syair, keindahan bahasa sastra Arab, mengakui Al-Quran memiliki i'jaz yang luar biasa. Tata bahasanya, tata kalimatnya luar biasa. Sehingga satu malam Abu Jahal datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengendap-endap agar tidak diketahui oleh orang lain. Bersamaan itu pula datang juga Abu Sufyan. Bersamaan itu pula datang Al-Akhnas. Tiga orang ini jamaah rahimakumullah mengendap-endap di malam hari ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran, didengarkan, diperhatikan. Saking asiknya tak terasa sampai pagi mendengarkan Al-Quran, lalu mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing. Dengan izin Allah mereka bertemu dalam satu jalan dan masing-masing saling menatap. Kita kenal Abu Lahab, Abu Sufyan yang sangat benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing menatap, "Hai Abu Lahab, dari mana anda ini pagi hari ini?" Abu Lahab dengan malu-malu mengatakan, "Aku baru saja mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran." Abu Sufyan juga demikian, malu-malu, "Saya juga mendengarkan." Akhnas pun begitu juga. Ketiga-tiganya ini manusia yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saling tatap dan berjanji, "Kalau gitu besok jangan balik lagi
Kalau ketahuan kaum kita Quraisy, habislah kita. Ternyata hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketiganya kembali lagi di malam kedua. Sampai pagi mendengarkan Al-Quran, dan ketika pagi bertemu lagi di jalan yang sama. Akhirnya mereka berkumpul pada satu tempat dan ingin membahas sampai kenapa kejadian itu terjadi. Padahal mereka sangat memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, begitulah orang Quraisy. Abu Sufyan dan Abu Lahab serta Akhnas. Mereka pada hakikatnya menerima kebenaran Al-Quran, tetapi karena ada sifat hasud, sifat tidak mau menerima, sombong terhadap Islam, mereka menolak hidayah. Oleh karena itu Al-Quran memberikan sindiran kepada kita, memberikan informasi kepada kita atas 3 golongan yang menerima Al-Quran. Dan kita, Allah telah pilih menjadi umat yang terbaik. Dalam surat Al-Fatir ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitab allazi istafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Ada 3 golongan umat Islam di dalam menerima Al-Quran ini, hadirin. Yang pertama, allazi istafaina min ibadina. Kita ini terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki memeluk Islam. Memang dari dahulu keturunan Islam, kita bukan mu'allaf. Kalau ada mu'allaf itu merupakan karunia Allah yang terbesar buat dirinya. Faminhum zalimun li nafsi. Umat Islam kelompok pertama adalah umat Islam yang tidak menyadari dirinya di dalam menerima Al-Quran ini. Maksudnya mereka tidak mengopeni Al-Quran, tidak memperhatikan Al-Quran. Kalau bahasa kita ini, Islamnya adalah Islam abangan, Islamnya adalah Islam tertera dalam KTP. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang muslim yang seperti ini mau kembali kepada Islam, mau mempelajari Islam kembali. Yang kedua, kelompok Islam yang mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tetapi pilih-pilih mana yang cocok buat dirinya. Ini kelompok muqtasidun. Dia mengamalkan, tapi dia pilih-pilih yang mana yang sesuai dengan selera hatinya. Kelompok inilah yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Yahudi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina
wa yakfuruna bima wara'ahu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ciri dari kaum Yahudi itu, mereka ketika diturunkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, mereka beriman, tetapi wa yakfuruna bima wara'ahu, tetapi mereka mengingkari sebagiannya lagi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti ini. Kelompok yang ketiga sidang Jumat rahimakumullah adalah sabiqun bil khairat, biiznillah, yang diizinkan Allah. Mereka yang berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan. Ini muslim yang ideal, terdiri dari orang-orang yang dengan imannya tercerahkan dengan ayat Al-Quran. Wa iza tuliyat ayatuhu zadathum imana, orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran zadathum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Orang-orang yang beruntung, Al-Quran menyebutkan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ciri-ciri mereka orang-orang yang sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, perkataan fayattabi'una ahsanahu, dia ikuti. Sami'na wa ata'na, saya dengar ya Allah firman-Mu, wa ata'na, saya taat. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang selalu yastami'unal qaula, mendengarkan Al-Quran, mengamalkannya, fayattabi'una ahsanahu, diikuti dengan mengamalkan Al-Quran, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hadahumullah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang ulul albab, orang-orang yang memiliki akal yang sehat, hati nurani yang sehat. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah Jumat hari ini termasuk orang-orang yang kelompok yang ketiga, yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu, yang mengikuti yastami'unal qaul, yang mendengarkan Al-Quran, membacanya Al-Quran, fayattabi'una ahsanahu, mengikuti kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajar. Barakallahu li wa lakum bi ayatil Qur'anil Karim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang sangat penuh dengan rahmah dan barakah, apalagi di bulan Ramadan. Tentu kita yakin doanya orang yang berpuasa la turad. Apa yang kita harapkan dari Allah ketika kita mengadah kedua tangan kita, memohon kepada Allah segala yang kita hajatkan, kita butuhkan, doanya ini tidak akan ditolak. La turad. Doa us-shaimi la turad. Doanya orang yang berpuasa
akan diijabah oleh Allah. Dan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, kata Allah, aku pastikan, aku jamin doamu akan kukabulkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma ansurna wansur ikhwanana al mujahidin wa sallimna wa sallimhum bi rahmatika arhamar rahimin. Ikhwanana fi Afghanistan wa fi Palestin wa fi buldanil muslimin ammah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata lana ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mautan lana rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadlihi wa lidzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.